Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya terkait dengan bahasan SPP kita. Kalau materi-materi yang kemarin kita membahas tentang apa itu SPP dan sebagainya, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan kritik terhadap sistem peradilan pidana. Kita mulai dari bahwa saudara sekalian, peradilan pidana kita, terutama ya di Indonesia ya, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 utamanya. Dan kita sama-sama tahu bahwa itu adalah pengganti dari Heeresgrenze Inlandse Reglement atau reglement yang diperbarui. Kalau ini HIR kalau kita kenal ya. Jadi saudara sekalian, sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang merupakan pengganti dari proses peradilan pidana yang awalnya itu menginduk pada Heeresgrenze Inlandse Reglement HIR itu diharapkan membawa gagasan baru dalam rangka untuk humanisme dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Jadi bahkan tidak heran kalau waktu itu lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ini dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia. Nah, saudara sekalian, saya kira ini sudah pernah dipelajari bahwa tujuan dilahirkannya KUHP adalah yang pertama perlindungan atas harkat dan martabat manusia, utamanya adalah tersangka atau terdakwa. Jadi selama ini yang memakai istilah inkuisitor, maka KUHP memakai banyak akusator. Ada beberapa pemeriksaan tertentu yang masih inkuisitor. Jadi dengan diadopsinya sistem akusator dalam KUHP, maka dengan demikian KUHP sudah mulai mengadopsi atau mulai mengedepankan perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Saya kira ini juga kita sama-sama tahu bahwa hukum dan pemerintahan terkait dengan penegakan hukum ini juga harus ada aparatur yang ikut menegakkan. Yang ketiga, merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Jadi kalau selama ini tidak atau belum terjadi unifikasi, utamanya adalah masih banyaknya perkotak-kotakan penduduk di Indonesia karena mewarisi dari pembagian-pembagian kolonial Belanda waktu itu. Dengan adanya KUHP, maka sudah diadakan kodifikasi. Kodifikasi itu artinya pembukaan, sedangkan unifikasi itu artinya penyatuan. Jadi semua seragam. Tidak ada lagi penduduk kelas A, kelas B, kelas C, tidak ada. Kemudian yang keempat adalah untuk mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Jadi menjadi satu kesatuan ketika misalnya aparatur penegak hukum sedang menegakkan perkara pidana. Yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila. Kita sama-sama tahu bahwa sebelum KUHP dilahirkan, kita berdasar tadi HIR, dan HIR itu adalah produk kolonial Belanda. Nah, tentu kita berharap agar kita punya produk sendiri. Nah, HIR sudah diganti. Nah, kita juga ke depan mencoba untuk mengganti KUHP-nya atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang dulu, yang waktu hukum pidana material, saya kira saudara sudah sangat paham dengan istilah itu. Asas-asas dalam KUHP ini berbagai kesempatan juga sudah saya sampaikan, terutama adalah perlakuan yang sama, equality before the law, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya harus berdasar pada undang-undang, asas presumption of innocence, artinya praduga tak bersalah, ada ganti rugi rehabilitasi, peradilan harus imparsial, speedy trial, ya, hak bantuan hukum, dan selanjutnya. Saya kira ini tidak saya ulas lagi karena memang saya anggap saudara-saudara sudah mengetahui, setidaknya nanti dibuka lagi pelajaran-pelajaran atau materi kita yang lalu. Dilanjut saudara sekalian bahwa
dari asas-asas atau pemikiran-pemikiran yang ada tadi di dalam KUHP bahwa sebenarnya KUHP kita itu juga menghadapi satu dilema ya, dilema untuk melindungi kepentingan HAM tersangka atau terdakwa di satu sisi, tapi di sisi lain dia juga harus menegakkan hukum dan pemerintahan. Jadi ini kira-kira itu berada di dua ujung yang berbeda. Kalau di satu sisi kepentingan tersangka atau tertuduh yang dilindungi, maka hukum dan pemerintahan agak sedikit dikesampingkan. Tapi kalau hukum dan pemerintahan atau terutama kalau pendekatannya adalah social order ya, maka hak asasi yang di kedepan tadi sudah mulai tidak begitu dihiraukan. Nah, saudara sekalian, uh, karena ada dua ujung tadi yang saling tarik menarik, saya kira, maka kita bisa sama-sama bisa prediksi ada banyak konsekuensi yang bisa timbul dari adanya berbagai tarik-menarik itu. Ada konsekuensi yang positif, juga ada konsekuensi yang negatif. Konsekuensi yang negatif, Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan cenderung untuk menghambat tugas aparat penegak hukum. Ya, sama-sama kita tahu bahwa ketika sedikit dihadapkan pada hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum, utamanya adalah kepolisian, tentu akan berpikir dua kali lipat gitu. Ketika mau menangkap, ya harus melalui ada surat penangkapan, kemudian kalau mau ada penggeledahan harus ada administrasi tertentu dan sebagainya. Tentu sedikit atau banyak juga menghambat. Tetapi dari sisi yang lain, secara positif, juga aparatur penegak hukum itu menjadi tidak sewenang-wenang. Ketika dia sedang melakukan tugasnya, dia harus tetap memakai koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam hukum. Kira-kira begitulah. Jadi di satu sisi memang bisa menghambat, tetapi di sisi lain juga menjadi efek positif karena aparat penegak hukum juga harus hati-hati. Saya kira ini juga harus memang diperhatikan di negara yang katakanlah mau menempatkan hukum sebagai panglima ini. Nah, saudara sekalian, satu hal yang patut kita kritik terutama di KUHP kita adalah bahwa di satu sisi kita itu memakai asas persamaan hukum yang dikedepankan. Tetapi di sisi lain, di KUHP itu ada pasal 31 Undang-Undang ya KUHP itu pasal 31 yang mengatur tentang penangguhan penahanan. Nah, saudara sekalian, mungkin secara sekilas gitu seolah-olah tidak ada masalah bahwa perlakuan yang sama di depan hukum itu baik-baik saja. Tetapi di sisi lain, penangguhan penahanan itu juga agak beririsan dengan perlakuan yang sama tadi. Nah, jadi kalau di dalam pasal 31 penjelasannya terutama ini kita lihat bahwa jadi bunyi pasal 31 itu kan begini. Jadi perlakuan yang sama atas diri setiap orang. Jadi dia itu memberikan hak penangguhan penahanan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itu dijelaskan, apa sih syarat yang ditentukan? Ya, jadi wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, ya, itu salah satu persyaratan. Nah, tetapi ada hal lain ya, ada hal lain bahwa persyaratan yang harus juga dipenuhi salah satunya adalah dengan cara adanya jaminan. Memang di situ ada istilah dengan atau tanpa jaminan, tapi nanti akan kita bahas ya. Saudara sekalian, bunyi pasal 31 tersebut kita dapat bisa kita ambil beberapa simpulan. Yang pertama adalah walaupun tindakan penahanan itu dilakukan pada tiap tingkat pemeriksaan, pada tingkat pemeriksaan pun penahanan itu dapat dimintakan penangguhan. Jadi intinya adalah penangguhan itu boleh saja dimintakan. Jadi pasif ya. Ini yang kedua. Jadi penangguhan penahanan itu harus dimintakan oleh tersangka atau terdakwa. Jadi tidak bisa kemudian oleh polisi, jaksa atau hakim langsung diberikan begitu saja tanpa ada permintaan. Jadi sifatnya Undang-Undang KUHP ini mengatur tentang penangguhan penahanan ini sifatnya adalah sifat
pasif. Kemudian pasal 31 ini menyediakan alternatif ya, dua alternatif bagi tersangka, yaitu penangguhan penahanan itu bisa melalui jaminan atau tidak, atau tanpa jaminan. Kalau tidak melalui jaminan tentu ya artinya ya tanpa harus ada apapun, tersangka terdakwa tidak mengeluarkan apapun. Kalau yang jaminan itu bisa dengan uang atau jaminan orang. Kalau uang tentu sejumlah uang. Sedangkan kalau jaminan orang, nah, ada orang biasanya kalau di kampung-kampung itu yang menjamin adalah ketua lingkungannya, bisa RT, bisa RW atau Pak Lurah. Nah, tentu dengan persyaratan jika orang tersebut misalnya baik, terkenal dengan baik dan sebagainya. Nah, jadi ada tiga kira-kira hal-hal yang diatur di dalam pasal 31 itu. Nah, saudara sekalian, tangguhan penahanan dengan cara ada jaminan uang ini sebenarnya mengingatkan kita kepada lembaga jaminan uang yang dikenal di HIR dulu. Nah, di HIR dulu juga ada, tetapi ini pun juga dipraktekkan di negara-negara lain, terutama di negara Inggris dan dikembangkan di Amerika yang disebut dengan istilah bail system. Nah, bail system ini istilahnya adalah bahwa terdakwa atau tergugat itu tersangka begitu itu negosiasi gitu, negosiasi memberikan uang tertentu untuk kemudian bisa dikurangi pidananya atau hukumannya menjadi lebih ringan. Kira-kira arahnya begitu, tetapi ya tentu ada persyaratan-persyaratan khusus tertentu. Nah, dalam perkembangannya, bail system di Amerika itu sudah luar biasa, tapi ada kecaman karena dianggap membedakan atau diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu jelas merusak equality before the law. Dan pada tahun 1960-an, bail system itu mulai diperbaiki atau diperbarui karena dalam kenyataannya banyak tertuduh atau terdakwa yang sebenarnya hendak memperoleh kebebasan, tapi tidak sanggup membayar sejumlah uang tertentu. Dan itu akhirnya kemudian juga tidak bisa menikmati kebebasannya atau mengurangi dari pidananya. Terus kemudian yang kedua, di sisi lain juga bahwa kenyataan menunjukkan penghuni rutan itu ternyata padat. Nah, karena kepadatan itu sebenarnya pemerintah juga menginginkan atau sebisa mungkin juga tidak kemudian memidana gitu, karena kalau dipidana juga pasti akan menempati rumah-rumah penjara. Jadi kira-kira ada dua pemikiran itu, tapi itu ada di Amerika ya. Di Indonesia sendiri tadi yang saya sampaikan, di situ ada penangguhan penahanan yang dengan jaminan. Nah, pembaruan bail system yang tradisional itu dilakukan dengan menyediakan 4 alternatif ya. Jadi yang pertama, pembebasan dengan surat peringatan untuk hadir di persidangan. Jadi dia harus ada jaminan, dia harus hadir di setiap persidangan. Kalau tidak, maka jaminan itu akan hilang. Release on summons. Yang kedua, pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh tertuduh yang bersangkutan. Misalnya dengan memenuhi persyaratan ini, itu, dan sebagainya, tidak mengulangi, dan sebagainya. Release on personal recognition. Yang C, pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga. Ini mungkin agak hampir-hampir sama dengan jaminan orang. Jadi ada pihak ketiga yang kemudian ikut mengawasi. Release under the supervision of third party. Jadi ada pihak ketiga yang kira-kira menjamin begitu. Yang keempat, pembebasan dengan syarat penyerahan 10% dari uang jaminannya nanti akan diserahkan atau tidak dikembalikan. Release under a 10% bond. Jadi saudara sekalian, kira-kira 4 itu yang pembaruan yang ada di Amerika. Nah, tiba gilirannya, kemudian kita kembali ke pasal 31 KUHP tadi. Pasal 31 KUHP ini oleh banyak kalangan dianggap justru menjadi diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Jadi diskriminasi ini menyangkut misalnya tersangka yang terdakwa kaya, misalnya antara
miskin dan si kaya. Kalau bagi orang yang kaya tentu bisa memberikan jaminan uang, tapi kalau orang yang miskin tidak mungkin. Kalau tersangkanya tidak punya duit tentu tidak bisa memberikan jaminan. Andai pun misalnya ada orang yang menjamin, artinya jaminan berupa orang, itu pun juga tingkatannya juga tidak terlalu tinggi, artinya tingkat kepercayaannya. Nah, saudara sekalian, jadi ini kemudian menjadi dilema terkait dengan asas persamaan di muka hukum tadi. Katanya asas di muka hukum, persamaan di muka hukum. Tetapi di sisi lain kok dalam prakteknya ada penangguhan penahanan yang dijaminkan tadi. Bagi tersangka atau terdakwa mempunyai jaminan, baik itu uang atau orang, memiliki kemampuan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 31 tersebut. Jadi ini kalau boleh dikritik itu kayak freedom for sale, jadi kebebasan yang diperjualbelikan. Nah, tapi di sisi lain tersangka terdakwa tidak memiliki kemampuan, ya maka dia istilahnya dia iri, freedom for rich. Jadi kekayaan itu hukum itu hanya milik orang kaya. Jadi saudara, jadi di sisi lain bahwa kalau bagi orang yang bisa membeli, ya maka itu adalah freedom for sale. Tapi jadi dia membeli kebebasan itu. Tetapi kalau bagi sisi orang yang tersangka yang tidak memiliki kemampuan uang, maka ya hanya menggigit jari gitu. Karena kebebasan itu hanya untuk orang kaya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ada beberapa kritik kontra sistem peradilan pidana. Ada paham yang dikembangkan oleh Hulsman dari Belanda, jadi mulai mengembangkan paham abolisionis. Paham abolisionis ini artinya melihat bahwa pidana itu kira-kira sudah tidak diperlukan lagi gitu. Pemidanaan itu tidak baik. Bahkan ia berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi bukan untuk memberikan pemidanaan atau menyakiti orang lain. Nah, abolisionis ini dalam konteks sistem peradilan pidana menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana itu mengandung masalah gitu. Jadi sistem peradilan pidana itu begitu lahir itu ada masalah, maka dia kemudian perlu ada perbaikan. Nah, saudara sekalian, dasar pemikirannya Hulsman ini, saudara, jadi sistem peradilan pidana menurut Hulsman, ada 4 dasar pemikiran kenapa Hulsman itu tidak setuju atas SPP. Yang pertama adalah SPP itu memberikan penderitaan. Jadi orang yang dijatuhi pidana tentu menderita. Bahkan ciri khas atau hal utama dari pidana sendiri adalah sebuah penderitaan atau nestapa. Kemudian yang kedua, sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Jadi menurut pemikiran Hulsman, sistem peradilan pidana itu tidak sesuai yang dicita-citakan, bahkan mereka menganggap itu adalah sebuah kebohongan. Jadi pidana SPP itu dianggap sebagai sebuah kebohongan. Tujuannya tidak bisa capai. Kemudian yang ketiga, sistem peradilan pidana dalam pelaksananya tidak dapat dikendalikan, ya, tidak dapat dikendalikan. Artinya SPP sendiri hasil akhirnya seperti apa itu tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengendalikan. Apakah seorang yang misalnya ketika sudah dipidana lalu kemudian mesti baik, tidak bisa. Jadi tidak bisa begitu. Nah, yang keempat, pendekatan yang digunakan oleh SPP itu memiliki cacat mendasar. Jadi pendekatan yang digunakan oleh SPP, misalnya ketika harus seolah-olah bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana, itu menurut Hulsman adalah sebuah kecacatan. Maka kemarin saat kita membahas tentang restoratif justice juga memberikan kritik terhadap SPP ini. Jadi SPP itu juga ada kelemahan-kelemahan tertentu. Lah, kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian menurut Hulsman perlu dihilangkan. Dihilangkannya adalah dengan istilah abolisionis, yaitu aliran yang ingin mengesampingkan atau membuang dari
proses peradilan pidana itu. Mungkin diganti dengan hukum lain. Nah, sementara itu kemarin sudah kita bahas bahwa ada alternatif-alternatif lain, misalnya restoratif justice, misalnya mediasi penal, misalnya. Ada juga rehabilitasi, ada juga dengan restitusi, kompensasi. Saya kira itu sudah mulai berkembang. Jadi dulu orang mengenal hukum pidana itu hanya diselesaikan kayak mesin, tidak peduli ada seolah-olah penjahat itu ya dianggap sebagai objek. Nah sekarang sudah mulai banyak dikemukakan bahwa penjahat itu dipandang sebagai subjek, punya hak-hak asasi manusia, punya hak-hak tertentu. Namun di sisi lain ada yang masih menganggap bahwa itu jelas cacat sejak awal. Maka kayak Hulsman tadi menawarkan abolisionis. Tetapi kita sudah punya jawaban bahwa SPP itu tetap diperlukan, tetapi dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Saya kira itu, saudara. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu dalam SPP yang memang mengundang kritik, dan kita sebagai pengkaji dari hukum pidana juga harus terbuka atas kritik-kritik yang ada. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.